Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabina dengan NIM 2304113548 dengan asisten lab Kak Natasha. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan peta perubahan garis pantai. Yang pertama kita lakukan adalah membuat data citranya, lalu kita buka USGS Earth Explorer-nya. Lalu kita klik Earth Explorer-nya, lalu kita tunggu. Nah, setelah itu kita bisa masukkan nama pulau kita dan nama negara yang ingin kita cari. Di sini saya menggunakan Pulau Serapung dan dari negara Indonesia. Setelah itu kita ubah tanggalnya. Nah, di sini sudah terubah ya tanggalnya. Lalu kita klik dataset. Lalu kita pilih Landsat Collection 2 level 1, kita klik semuanya, lalu kita submit. Nah, di sini kita tunggu. Lalu kita cari satu persatu bagian yang tidak tertutup oleh awan. Di sini kita coba satu persatu bagiannya. Nah, jika seperti ini kita tunggu. Lalu kita klik product option dan kita download. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk data yang lama. Lalu setelah itu kita buka ArcGIS, kita klik bagian layers seperti itu, lalu kita add data. Kita klik band 456, ini untuk data yang lama dulu, lalu kita add. Lalu kita ke Box, kita pilih data management tools, kita pilih raster, lalu raster processing, kita klik B4 B5 B6-nya, kita klik terlebih dahulu, lalu klik environment dan koordinatnya diubah menjadi same as display, lalu kita oke kan. Nah, di sini kita tunggu sampai dia berubah warnanya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan hal yang sama. Kita klik layer, kita add data. Nah, ini untuk data yang 2024. Kita ambil B4, B5, B6-nya. Kita klik, kita masukin, lalu kita ke Actor Box tadi, kita ke raster. Kita pilih lagi datanya. Kita add. Kita ke environment, lalu outputnya kita ubah menjadi same as display. Sama ya, kita oke kan. Nah, di sini juga kita tunggu untuk mengubah warnanya. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita zoom ya untuk memperjelasnya. Seperti ini. Kita zoom untuk memperjelas lagi. Lalu ini bisa kita minimize saja bagian ininya. Oke, kita uncentang dan kita sisain hasil composite bandnya. Lalu setelah itu kita ke katalog, kita klik new, lalu kita save file. Nah, ini kita ubah menjadi namanya Pulau Serapung. Dan tipenya kita ubah menjadi polygon. Lalu kita klik edit. Kita klik WGS. Lalu kita pilih yang 48N. Kita oke. Lalu kita oke kan. Lalu kita uncentang dulu. Nah, seperti yang di video ya. Nah, seperti itu. Kita ubah warnanya menjadi tidak ada warna. Lalu kita klik editor. Start editing. Kita klik create feature. Kita klik Pulau Serapungnya dan kita klik polygon. Sini. Nah, di sini kita bisa mulai digitasinya ya. Seperti ini sampai di sekeliling pulau.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya seperti yang ada di video. Nah, kita tandain digitasinya persis di tepi-tepian pantainya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali agar menyatu. Nah, kalau udah biru kayak gini, kita bisa save, lalu stop editing. Nah, lalu kita bisa matikan centangnya, dan kita bisa mengulangi hal yang sama ke tahun 2024. Oke, kita save file, kita ubah namanya. Oke, sama seperti tadi ya. Kita ubah menjadi polygon, kita edit, lalu kita pilih WGS-nya menjadi WGS 48, kita oke kan. Nah, oke. Kita matiin dulu ya warnanya. Setelah itu kita mulai digitasinya. Oh, ini kita zoom dulu terlebih dahulu. Lalu kita editor, start editing, ke create feature, kita klik polygon, lalu kita mulai digitasinya. Sama seperti yang 2019 tadi, kita lakukan hal yang sama. Oke, kita digitasi pelan-pelan seperti yang di video ya. Nah, setelah seperti ini kita klik 2 kali. Nah, kalau ada tanda biru berarti kita berhasil dan kita simpan. Dan kita stop editing. Lalu kita matikan centangnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah itu kita ke search. Lalu kita klik polygon to line. Nah, seperti itu kita klik bagian yang paling atas. Oke, kita pindahin datanya. Lalu kita simpan dengan nama Pulau Serapung. (2024) line. Lalu setelah itu kita save, kita okekan. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk data 2019. Kita ubah namanya menjadi Pulau Serapung 2019 line. Kita save, lalu kita okekan. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat buffernya, maka kita akan klik buffer dan kita klik buffer yang paling atas. Nah, kita tunggu. Nah, kita pindahin datanya, lalu kita klik menjadi 25, kita klik file, sini kita simpan, namanya menjadi buffer Pulau Serapung. Nah, kita save, kita okekan. Lalu di sini kita bisa minimize ya. Kita minimize terlebih dahulu. Oke. Kita uncentang saja. Lalu kita masuk ke search lagi dan kita akan membuat polygon. Lalu kita klik polygon to line yang paling atas dan kita lakukan hal yang sama untuk 2019. Kita klik buffer Pulau Serapung. Oke. Nah, kita save. Maka dia akan keluar ya. Lalu kita matikan saja centangnya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita ke katalog, kita ke home, kita buat folder baru.
Sini kita buat menjadi DSAS. Lalu kita klik new. Jadi kita masukkan namanya menjadi baseline, lalu kita ubah menjadi line feature, lalu kita next dan kita ubah menjadi 48N, kita present OK. Lalu kita masuk ke katalog lagi dan kita buat DSAS, kita new. Nah, di sini kita buat short line. Lalu kita ubah menjadi line feature, kita next. Kita ubah menjadi yang 48 tadi, kita next. Nah, lalu setelah seperti ini, kita klik editor, start editing, kita klik baseline, lalu kita OK. Nah, seperti itu. Nah, lalu tinggal kita copy satu persatu, lalu kita paste, kita ubah menjadi baseline, lalu kita OK kan, lalu kita save dan kita stop editing. Nah, setelah itu kita start editing lagi, kita ke short line, lalu kita OK kan, dan kita centang, lalu kita klik 2 kali untuk mengcopy. Kita klik 2 kali, lalu kita copy dan kita paste. Nah, di sini kita ubah menjadi short line. Setelah itu kita copy lagi, kita paste lagi. Oke. Lalu kita save editing dan kita stop editing. Lalu setelah itu kita klik atribut automator, lalu kita shoreline, lalu kita checklist semuanya, klik add file, lalu yang di bawah ini baseline centang semua, lalu add file kita silang saja. Oke, kita oke kan. Nah, lalu kita silang. Oke ya, kita zoom. Oke. Nah, masuk ke copy attribute, kita start editing, lalu kita pilih baseline, lalu kita oke kan, dan di sini kita buat menjadi satu-satu, lalu kita save, kita stop editing. Oke. Lalu kita ke open attribute table, lalu kita editor, kita start editing, kita ke short line, kita oke kan, lalu kita pilih tanggal sesuai DSAS pada tanggal laptopnya ya. Kita pilih tanggal. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat dari video saja. Lalu setelah itu kita save editing dan kita stop editing. Lalu kita ke set default parameter, ini kita ubah menjadi baseline, lalu ini menjadi DSAS ID, ini menjadi DSAS DOM, menjadi DSAS search, lalu kita klik flag, kita oke sesuai yang di video ya. Ini kita ubah menjadi short line, lalu kita ubah menjadi DSAS, lalu ini kita ubah menjadi DSAS itu, lalu kita ubah saja itu menjadi nama kita. Nah,
Nah, setelah ini kita okekan. Lalu kita ke case transact. Lalu kita ubah di sini menjadi transact. Lalu kita okekan. Nah, bisa dilihat ya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kita ke open attribute table lagi. Maaf, salah teman-teman. Lanjut kita ke calculate threads, kita centang saja EPR-nya dan intersection-nya. Nah, kita centang seperti ini ya. Lalu intersection-nya kita ganti menjadi diisi 1. Nah, ini kita tunggu ya. Ini proses loading. Dan langsung saja kita ke view, lalu kita layout view. Udah selesai. Lalu di sini kita mulai proses editnya. Nah, kita bisa centang saja lagi ya untuk menambahkan warna. Lalu kita bisa atur di sini. Kita fokusin petanya ke yang di sininya. Kita zoom ya. Lalu setelah itu kita bisa kecilin, kita atur saja sesuka hati kita. Nah, sama seperti peta-peta sebelumnya, di sini kita akan menambahkan arah mata angin, skalbar, dan judul petanya. Mungkin cara-caranya sudah ada di penjelasan video sebelum ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan saja gimana cara saya menyusun peta-petanya ya. Oke, nanti kita juga akan menambahkan insert dan juga sumber petanya. Sama sih seperti peta kemarin. Ini kita atur-atur dulu. Nah, seperti yang di video. Nah, ini kita tambahkan untuk menambahkan judul. Properties, lalu kita file colornya menjadi tidak ada warna ya. Oke. Nah, seperti ini saja. Seperti ini jadinya. Lalu kita save ya, kita export map. Kita ubah di sini namanya menjadi nama pribadi kita. Oke. Kita ubah. Lalu kita save. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.